SMP Negeri 12 Kupang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Kupang yang sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Saya Elizabeth Lensi, SPD, Kepala UPTD SMP Negeri 12 Kupang, salah satu sekolah penggerak di Kota Kupang Angkatan 2. Adapun manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana untuk menguatkan karakter siswa atau peserta didik, di mana mereka dilatih, difasilitasi untuk kegiatan proyek ini, sehingga memperkuat karakter kolaborasi kerjasama di antara siswa maupun fasilitator atau pendamping mereka. Situasi seperti inilah yang terjadi di sekolah kami. Sebagian besar murid lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, yang tentunya hal ini sangatlah membahayakan tubuh mereka. Dari situasi inilah, sekolah kami SMP Negeri 12 Kupang mengangkat tema kearifan lokal dengan subtopik makanan khas Timur Tengah Utara Laku Tobe, di mana makanan ini bisa dijadikan alternatif makanan sehat yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak, baik itu di rumah maupun bisa dijadikan bekal ke sekolah. Adapun tantangan yang kami hadapi, yang pertama, banyak murid yang belum mengenal Laku Tobe. Yang kedua, kesulitan mencari bahan utama pembuatan Laku Tobe, yaitu gaplek. Yang ketiga, proses pengolahan Laku Tobe membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang keempat, dana boskin yang tersedia untuk pengadaan alat dan bahan dalam pembuatan Laku Tobe terbatas, dan adanya perbedaan rencana alat dan bahan dengan kenyataan di lapangan. Dan tantangan yang kelima, jumlah murid yang memilih subtopik Laku Tobe tidak sebanding dengan ruangan praktek yang tersedia. Dan yang keenam, cuaca yang kurang mendukung untuk menjemur ubi kayu menjadi gaplek. Untuk menghadapi tantangan yang ada, kami melaksanakan strategi berikut. Yang pertama, tahap temukan. Dalam tahap temukan ini, murid diberi kesempatan untuk mengenal kearifan lokal yang ada di NTT. Khususnya mengenal makanan khas Timur Tengah Utara, yaitu Laku Tobe. Tahap kedua yaitu kontekstualisasi. Dalam tahap ini, murid mengamati secara langsung proses membuat Laku Tobe yang didemonstrasikan oleh guru. Tahap yang ketiga yaitu tahap aksi. Tahap aksi ini didahului dengan proses pembuatan gaplek, di mana anak mengalami langsung bagaimana cara mengolah ubi kayu menjadi gaplek, mulai dari memotong ubi. Tahap aksi selanjutnya yaitu penjemuran ubi, di mana ubi yang sudah dipotong tadi dicuci bersih, lalu dijemur sampai ubi menjadi kering dan menjadi gaplek. Tahap aksi selanjutnya yaitu proses penumbukan gaplek menjadi tepung. Tahapan ini menjawab salah satu tantangan, yaitu ketersediaan waktu yang terbatas dan ruangan yang terbatas di sekolah, sehingga sebagian proses dalam pembuatan Laku Tobe ini dilakukan di rumah. Tahap aksi akan dilanjutkan dengan proses pembuatan Laku Tobe. Mari kita simak video berikut ini. Kami akan membuat Laku Tobe, tapi sebelumnya kami akan menunjukkan alat dan bahannya. Dimulai dari bahannya, pertama-tama di sini ada ubi, tepung
keringkan dan dihaluskan. Yang kedua ada daun pisang, daun pandan, ada gula merah atau gula lempeng. Kelima ada gula pasir, garam, dan kelapa. Alat-alatnya di sini pertama-tama sarung tangan, plastik, iris, pisau dan sendok, bokor atau baskom, juga dandang, dan yang terakhir kompor. Bentar nih. Memasukkan ubi gaplek ke dalam baskom. Sekarang kami akan mencampur kelapa parut dengan tepung ubi gaplek. Setelah itu kita akan masukkan air ke dalam tepung. Air ganti yang Sudah benar? Sekarang kami akan pindahkan ke dandang. Ya, ini lakutobe yang sudah siap disantap, hasil kreativitas dari anak-anak hebat ini. Sudah memiliki satu alternatif makanan sehat lainnya. Saya senang mengikuti P5 yang berjudul Lakutobe karena bisa belajar hal-hal yang baru, dan saya baru mengetahui kalau dalam ubi kayu itu mengandung zat gizi yang baik bagi tubuh manusia. Saya sangat senang mengikuti kegiatan P5 dengan sistema Lakutobe karena dari sini ternyata saya juga baru tahu di dalam NTT ada kearifan lokal yang bernama Lakutobe, dan saya juga sangat senang karena saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Saya sangat gembira dengan kegiatan ini. Perasaan saya ketika mengikuti P5, saya merasa senang karena dapat bergotong royong bersama teman-teman saya dan juga dapat mengenal lebih dalam tentang kearifan lokal yang ada di NTT. Dimensi berkebinekaan global mau mengembangkan atau mau menginternalisasi dalam diri siswa adalah nilai-nilai menghargai budaya. Untuk dimensi gotong royong yang mau dikembangkan dalam diri siswa adalah bagaimana mereka berkolaborasi. Sedangkan untuk dimensi kreativitas, bagaimana belajar pembuatan Lakutobe ini bisa menjadi potensi keberlanjutan hidup mereka di masa depan. Belajar terima tentang Lakutobe. Ku senang bisa belajar terima, hati gembira dan riang. Lakutobe, makanan khas NTT. Hasil refleksi dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, yang pertama, murid menjiwai dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, murid mempelajari hal baru, yakni mengetahui makanan khas Timur Tengah Utara Lakutobe dan cara membuatnya, sekaligus mengetahui nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, murid merasa bahagia, antusias, dan semangat karena bisa memiliki satu alternatif makanan sehat. Yang keempat, murid dapat membina hubungan komunikatif dan bekerja sama. Yang kelima, murid dapat mengembangkan kreativitasnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.